Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Jonggol. Di video kali ini saya akan membahas mengenai IP address. Jadi pada video kemarin saya telah membuat satu buah video mengenai virtual mikrotik, di mana itu memiliki beberapa segmentasi yang harus kalian kuasai. Salah satunya di sini adalah IP address. IP address itu ada beberapa kelas. Jadi nggak kayak kalian sekolah aja, IP address juga punya beberapa kelas. Salah satu contohnya di sini ada kelas A. IP kelas A biasanya memiliki banyak host. Apa itu host? Host itu kalian ibaratkan saja seperti pengguna. Jadi dalam satu jaringan itu pasti ada hostnya atau penggunanya. IP kelas A memiliki jumlah host yang sangat banyak, sekitar 16.777.216. Itu sangat besar. Ya, skalanya memang sangat besar karena peruntukannya skala dunia atau biasa kita sebut internet. Biasanya seperti itu untuk IP kelas A. Sedangkan IP kelas B itu memiliki 65.534 host. Nah, penggunaannya untuk IP kelas B untuk kantor-kantor, kalau ada perusahaan yang memiliki cabang-cabang di mana-mana cabangnya banyak sampai hostnya itu melebihi dari IP kelas C. Jadi IP kelas C itu kecil penggunaannya. Nah, maka dia ditingkatkan menggunakan IP kelas B. Nah, kalau di IP kelas B masih kurang, biasanya mereka akan menggunakan IP kelas A. Nah, jadi yang tadi saya sudah sebutkan, IP kelas A skalanya sangat luas, sedangkan IP kelas B itu agak menengah. Nah, IP kelas C sekarang. IP kelas C itu hanya memiliki host sebanyak 254. Sangat kecil, bukan? Ya, 254 itu untuk skala lokal, seperti sekolahan, seperti kantor-kantor kecil, koperasi, atau bahkan rumahan biasanya. Ya, untuk skala IP kelas C. Nah, sekarang bagaimana sih cara menentukan itu IP address-nya kelas A, B, atau C? Kita kan masih bingung tuh ya. Nah, sekarang saya kasih tahu caranya. Jadi gini guys, untuk penentuan IP kelas A atau IP kelas B atau IP kelas C, itu kalian bisa lihat dari oktet pertamanya. Apa itu oktet? Ya, oktet itu digit yang diawali dari IP address itu sendiri. Ya, jadi misalkan kan ada 4 oktet tuh ya. Kalian tahu ya IP address tuh, seperti contoh 192.168.1.1 misalkan. Nah, itu kan titik itu menandakan batasan antar oktet biasanya. Jadi, untuk menentukannya itu di oktet pertama. Kalau IP kelas A yang memiliki range dari nilai 0 sampai 127, itu IP kelas A. Kemudian IP kelas B gimana? IP kelas B itu memiliki range antara dari 128 sampai 191. Kemudian IP kelas C itu dari 192 sampai 223. Ya, IP kelas C itu dari 192 sampai 223. Nah, bagaimana dengan D dan E? IP kelas D diperuntukkan untuk multicast atau broadcast ya, untuk menyebarkan sebuah informasi tertentu. Itu khusus menggunakan IP kelas D. D ya, D. Habis C, D. Kemudian IP kelas E yang terakhir, IP kelas E itu digunakan untuk keperluan eksperimen. Jadi seperti para profesor atau para peneliti itu menggunakan IP kelas E untuk keperluan pengembangan dari teknologi IP address ini sendiri. Nah, ngapain sih saya panjang lebar ngejelasin mengenai IP kelas? Ya, sebenarnya itu basic sih untuk kalian paham mengenai IP address. Kemudian IP address itu fungsinya buat apa? Ya, harusnya kalian udah tahu IP address itu fungsinya setiap handphone kalian yang terkoneksi ke internet itu pasti ada IP address-nya. Nggak mungkin itu nggak ada IP address-nya. Pasti ada. Setiap kita yang terhubung ke internet itu pasti memiliki sebuah IP address. Maka dari itu, kalian yang mau jadi IT support, mau jadi network engineer, atau kalian mau jadi teknisi yang handal di bidang networking, kalian harus pahami mengenai IP address.
Dan IP address itu punya dasar lagi, basicnya itu di IP kelas. Ada beberapa kelas-kelasnya. Jadi setidaknya kalian tahu apa itu IP address, apa itu fungsinya, dan bagaimana cara mengkonfigurasinya. Ya, IP address memang tidak terlepas dari kehidupan manusia dimanapun kalian berada. Selama kalian menggunakan internet, itu pasti kalian menggunakan IP address. Jadi jangan sampai ketinggalan untuk mempelajarinya. Ya, pengetahuan apapun itu coba dipelajari aja sih, nggak ada masalah kalau menurut saya ya. Jadi seenggaknya itu buat basic, buat belajar, buat dasar kalian agar menjadi orang yang lebih berintelektual. Gitu aja sih pembahasan kali ini mengenai IP address. Simpelnya IP address itu alamat rumah kalian aja deh gitu. Jadi simpelnya itu kalian punya alamat, pasti nggak akan ketuker ya sama tetangga sebelah. Pasti nggak akan ketuker ketika kalian membeli sebuah paket dari marketplace. Paket tersebut pastinya akan sampai ke alamat kalian karena alamatnya hanya satu. Coba bayangkan kalau alamatnya banyak, maka paket kurir JNE pun akan bingung mengirim paketnya kemana. Gitu aja penjelasan mengenai IP address kali ini. Cukup sekian dari saya. Jika dirasa bermanfaat, tolong di subscribe, like, dan komen. Dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.